Novel Perempuan Penghangat Ranjang episode 78 yang berjudul Wedding Reception 2. Menantu Bramasta Family, tolong bantu like dan subscribe ya, agar channel ini terus maju dan berkembang. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah. Amin. Selamat mendengarkan. Arah jam 3, pria itu di sana. Bicara Gia tenang sambil terus melempar senyum. Walaupun Arya tahu bahwa hati istrinya tidak tenang, Arya mengikuti instruksi dari Gia. Ia menoleh ke kanan ke arah jam 3. Dan saat itu ia melihat sosok yang Gia cari. Keduanya sama-sama melemparkan senyum miring. Jangan peduli, anak kecil seperti dia tak akan bisa berbuat apa-apa di sini. Arya kembali menegapkan tubuhnya, menebar senyum dan hal positif agar Gia pun merasakan hal yang sama. Dua-duanya sampai di bawah, dengan sambutan para tamu yang kini sibuk mengambil gambar mereka dengan kamera. Jika Arya bisa terlihat santai, namun Gia belum bisa. Tempat wanita itu masih menoleh ke tempat pria menatap. Ia, seorang pria yang beberapa hari lalu mengganggu pikirannya tentang Seira. Tapi kamu yakin pria itu tidak akan mengacaukan acara ini? Tanya Gia pada Arya, yang kini sudah sampai pada panggung kecil di depan. Arya menoleh terlebih dahulu, mengulas senyum demi kebaikan hati yang sedang dipilih, yang Arya yakin diserang rasa khawatir. Aku yang jamin sayang, balasannya pelan. Minimal kalimat Arya tadi sangat ampuh untuk membuat hati istri tenang. Mereka kembali larut dalam hiruk-pikuk acara. Mulai dari sambutan para tamu, hingga saat memperkenalkan menantu baru. Hilda maju, senyum wanita paruh baya itu sama lebarnya dengan senyum Arya dan Gia. Beliau datang lalu mendekap Gia terlebih dahulu, mengucapkan kalimat penguat, karena itu sangat menarik. Tenang sayang, semuanya akan berjalan lancar. Gak perlu ner. Baik, kata Hilda, yang membuat perasaan Gia jadi lebih baik. Iya ma, terima kasih. Balas Gia lembut. Hilda mengurai pelukannya dengan Gia, lalu menantu barunya itu. Setelah selesai dengan Gia, Hilda lalu meraih mikrofon yang diulurkan para pembawa acara. Wanita itu berdeham kuat, lalu melempar pandangan pada semua tamu undangan yang jumlahnya tidak sedikit. Selamat sore semuanya. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih karena sudah sudi hadir di hari bahagia kami. Terutama hari bahagia anak-anak kami. Hilda menyambut tamu dengan ramah. Kemudian kalimat-kalimat selanjutnya adalah basa-basi yang biasa diucapkan untuk para tamu. Setelah beberapa menit berlalu, Hilda membalik badan dan tersenyum pada Gia. Ia mengambil alih, meminta Gia untuk mendekatinya, sambil ia ulurkan tangannya untuk Gia gandeng. Gia yang melihat itu, menoleh pada Arya terlebih dulu.
sebelum ia maju mendekati Hilda. Setelah Arya mengangguk, langkah kaki Gia berhenti tepat di sebelah Hilda, setelah meraih tangan ibu mertuanya, dan melempar senyum kepada para tamu. Seperti yang ibu mertuanya lakukan. Tangan Hilda dan Gia yang saling bertaut itu Hilda goyangkan. Wanita paruh baya itu bahkan menggulung harapan karena belum mampu untuk bicara. Saat Gia menoleh untuk tahu ada apa, ia melihat Hilda menatap dengan mata berkaca-kaca. Membuat Gia memeluk ibu mertuanya dari samping dan mengusap punggungnya yang bergetar. "Maaf, malah nangis. Maaf, saya jadi cengeng kalau udah soal anak," kata Hilda dengan air mata yang tumpah. Begitu juga dengan Gia ikut terbawa dan meneteskan air mani, maksudnya air mata. "Bukan. Ini bukan karena saya sedih. Tapi ini karena saya senang, anak saya Arya akhirnya menikah. Bukan tanpa alasan kebahagiaan saya ini. Itu karena Arya mendapatkan Gia, wanita yang tulus pada Arya. Hingga bisa membuat anak saya bisa tersenyum bahagia terus seperti sekarang." Satu tangan Hilda yang memegang mikrofon, menutup mulutnya dengan punggung tangan, saat ia merasakan akan mengeraskan. Bukan hanya Hilda dan Gia saja yang menangis, tapi para tamu undangan pun ikut merasa haru. "Mama gak bisa bilang apa-apa lagi, Gia. Untuk bisa hatimu itu, Mama cuma bilang, terima kasih. Mama titip Arya sama kamu. Tolong jangan tinggalkan dia. Apapun masalahnya ya," pinta Hilda setelah ia bersusah jerih payah menetralkan suaranya yang serak akibat menangis. Gia yang ada di sampingnya mengangguk mantap. "Iya Ma, Gia janji gak akan tinggalin Arya apapun yang terjadi." Dan pemandangan haru disaksikan oleh para tamu undangan. Setelah beberapa saat haru, Hilda terlebih dahulu mengusap air matanya, menarik Arya yang kini menjadi pusat perhatian. Semua tampak bertepuk tangan ketika satu momen manis berhasil mereka baikan. Saat Arya maju ke depan, pria itu terlebih dahulu mendekap sang ibu dan menciumi puncak kepala dan kening ibu tercinta. Lalu berganti melakukan hal yang sama kepada Gia. Sorak para tamu juga terdengar serta siulan-siulan romantis. Setelahnya semua tamu diminta untuk kembali tenang, karena akan ada pengumuman penting. Baiklah semua, karena memang sudah saatnya. Baiklah semua, karena memang sudah saatnya, hari ini juga saya akan mengumumkan sesuatu yang penting lainnya. Saya sudah tua, dan tidak mungkin lagi untuk saya terus memimpin perusahaan peninggalan untuk suami saya. Maka dari itu, hari ini saya umumkan bahwa Arya, anak lelaki saya yang akan memimpin saya memimpin Bayu Buana Corp, mulai detik ini juga. Semua sorak serta tepuk tangan memenuhi gendang telinga semuanya. Tio maju ke depan, mendekap Arya ala para lelaki,
Kemudian meraih sebotol wine yang siap dia buka untuk merayakan hari ini. Dan saat hitungan ketiga dari para tamu selesai, cairan wine yang sengaja dia biarkan meluber membuat suasana semakin semarak hingga semua senang. Acara berlanjut. Arya yang baru saja mendapat kedudukan penting di perusahaan menjadi sorotan. Selain itu kini jadi pengantin pria. Ucapan selamat tiada henti untuknya juga Gia. Seperti saat ini, mereka sedang berkumpul sambil menikmati hidangan kecil yang sudah disediakan. Selamat Pak Arya. Semoga amanah dalam memimpin. Dan selamat untuk pernikahannya. Semoga langgeng. Arya mengucapkan terima kasih kepada pelanggan yang lebih cocok Arya panggil ayah itu, kemudian mengangguk. Terima kasih Pak Martin. Terima kasih juga karena sudah bergabung di acara kecil kami. Balas Arya dengan satu tangan yang dia silangkan di depan tubuhnya dan kecil. Sesopan itu pria yang bernama Arya memang. Pria yang dipanggil dengan nama Martin pelan terkekeh lalu mengibaskan tangannya di udara. Sudah, tidak perlu formal begitu. Mari nikmati pestanya. Saya juga sudah lama tidak datang ke pesta. Tentu Pak, silahkan. Arya dan juga Gia mempersilahkan para tamu-tamu hidangan. Tapi baru saja Gia mengambil satu gelas minuman. Kalimat dari pembawa acara membuat saling tatap dengan Arya. Ya kali ini kita main-main ya. Game ini khusus buat pengantin kita yang mewah. Jadi kita benar-benar utama atau berani. Dua pengantin kita akan dapat pertanyaan dari para tamu undangan dan sebelum pernikahan harus memilih terlebih dahulu mau benar atau berani. Gimana setuju? Setuju, jawab para tamu serentak. Menggema, membuat Gia membocorkan Arya dengan panik. Arya yang tahu itu tersenyum, lalu mengusap puncak kepala istrinya sayang. Cuma game, tenang aja. Yuk ke depan. Ajak Arya menarik pinggang Gia merangkulnya menuju panggung kecil di depan. Entah kenapa, perasaan Gia kembali tidak tenang, dan kenapa Arya malah santai-santai saja. Apa perasaan tidak enak hanya dirasakan oleh wanita saja? Pikir Gia dalam hati. Tapi belum sempat menanyakan sesuatu pada Arya. Langkah keduanya sudah berhenti karena mereka sudah sampai di panggung. Arya membawa Gia membalik badan, mengungkapkan para tamu. Dan hal pertama yang Gia lihat lagi-lagi pria asing di bawah harga dengan balutan jas abu-abu tersenyum Anda. Bersambung ke episode berikutnya.